Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, selesai kita murajaah. Selanjutnya mari kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, masih membicarakan tentang dosa-dosa ismun. Dosa ibu ismun. Ya, masih membicarakan. Memang dosa ismun itu yang banyak nanawak karajukan. Nah, jadi awak masih membicarakan tentang dosa ismun. Sekarang mari kita awali kajian awak malam kini dengan surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha berselindung kepada Allah dari gangguan setan yang tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia dikehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Bapak-bapak, ibu-ibu, dalam kalimat ayat tadi isman tambah azimah. Kalau Allahu Akbar seperti itu. Jadi akbar itu artinya itu di hati dulu. Coba bayangkan Pak, kan ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 219 kemarin tentang khamar dan maisir. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul bihima ismun kabir. Ismun kabir. Sekarang isman azimah. Jadinya tetap jenam maksudnya ismun, tapi kok yang azimah. Jadi maka itu bapak ibu tidak ada pula la di puncaknya mah. Jadi kata-kata azim itu sering diartikan dengan agung, gitu. Jadi diatih daripada akbar tadi. Jadi adu dosonya yaitu mempersekutukan Allah. Jadi itu bentuk barangnya yaitu mempersekutukan Allah atau syirik. Nama dosonya adalah isman azim. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tabawu dosuko dawak mati, ayo nak ada pengampunan. Langsung menerima resikonya sekali. Langsung menerima akibatnya sekali. Jadi tidak ada ampunannya. Kalau tabawu mati, tapi kalau gini masih bisa. Selain daripada syirik, ada kemungkinan bisu awak tak dihukum. Ada kemungkinan kalau awak liman sya'a, kalau awak lain orang yang dikehendaki oleh Allah. Contoh, Pak Makmur mencilok, ambo mencilok. Tapi mungkin ambo mencilok nanti dimaafkan oleh Allah. Kenapa? Mungkin ambo mencilok di tapasu mana. Sementara Pak Makmur tak dapat pengampunan dari Allah. Memang profesinya mencilok. Jadi kalau syirik tak ada. Karena masalahnya keyakinan, masalahnya akidah. Alah, ini masalahnya keyakinan. Jadi kalau ada
syirik itu tidak ada. Kalau tak mau mati, nah tidak ada. Allah tidak akan ampuni. Itu kalau kata innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman syaa. Tapi Allah mengampuni selain daripada syirik, tapi tidak sadunya rubah, tidak sadu jurang doh bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi nama dosunya isman azima, dosu yang kadang lain. Nah, kalau Luqman bagi namanya la zulmun azim. Kalau itu isman azima. Kalau Luqman bagi namanya la zulmun azim. Coba bukan surat Luqman surat 31 ayat 3 balik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, jadi tidak beda aja tadi itu isman azimah. Jadi Luqman mengatakan la zulmun azim, kezaliman yang terbesar. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi syirikku memang dosunya berbahaya. Ya, syirikku memang dosunya sangat tidak disukai oleh Allah. Maka Allah tidak mau memberikan pengampunan terhadap dosa syirik ini. Sehingga Luqman majana yang pertama itu yang ditekankan dulu. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ambo kalau mau kanak-kanak dulu bapak dan ibu ya tidak orang lain entah contoh tidak orang kayak ambo dulu, tapi alhamdulillah setelah beliau menyadari, setelah ambo jadi ustaz baru beliau memahami dan beliau meninggalkan. Biasanya kalau menggalih itu bapak dan ibu dalam guru itu itulah tuh benda bukti. Jimat namanya Ustaz. Iya orang kayak ambo dah orang lain mau baca pada. Tapi alhamdulillah kan tidak lain. Jadi selalu asa tinggal pura beliau tak ambil itu. Dia pun tidak melakukan satu sikap yang menyakiti orang kayak ambo, cuman tetap ambo cuma mengusahakan jangan adu barang. Ambo suruh dulu, ambo andoan dulu kita. Nah, tu kau kalau leboh nampaknya tu cuma becek cari lo tu. Mungkin amak salah lata, atau mungkin aku maju. Tak dulu kau pasti wang nama juruannya, ya curiga sekali kamu. Kau pasti wang kau kerajuan kau cina. Amak tak boleh abu, buktinya mak ambo, maka senyum saja lah. Ada pokoknya ambo tak ada menyakiti orang yang mundanya. Amak ambo belum membunuh aja mak, pasti wang punya kerja kau. Cubalah cari dulu ya, kamu cuba cari cari kau singko malataan kau tidak dulu pasti wang lataan sebanyak itu. Ini tidak ada je lah awak saja dia pun. Kadang anak mau terompak kubu kan nama lataan dekat pintu. Dia tiba satu nawar. Ustaz tu jalan makan puang, Ustaz tu nyak aja pak. Alah, jadi itu ambo kajian ke masalah itu. Sebenarnya salah. Lalu aku ambo nak mencikarai tentang kehidupan awak tu mah makanya nan dia aku contohan. Jadi selalu mau itu. Nah, lihat bapak dan ibu. Walaupun awak tahu orang gaya awak berbuat syirik, namun jangan sampai awak bermusuhan orang gaya awak. Jangan sampai lo awak mengasari beliau, jangan sampai lo awak mempapakan beliau, tidak bersikap tidak sopan, tidak boleh. Itu Allah yang ada. Tapi awak tidak mengikuti kesyirikan beliau tadi. Coba lanjutkan ayat tadi, ayat 5 baliknya. Ayat 5 baliknya. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka aku akan beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Awak tahu kalau orang kayak awak syirik, lalu tak boleh diikuti, tapi tak boleh lo dikasari. Boleh dia bentak-bentak walaupun awak berada di pihak yang mana. Masalahnya adab awak ke orang tua, bukan masalah kebenaran, adab kepada orang tua. Itu nan tidak adu kini. Mak kau syirik mak. Kadang tu orang membentak singgung perasaan orang kaya dengan tu. Iunya syirik, iunya kesalahannya, dia kebodohannya tadi nak. Lalu awak bentak, mereka tu ada buat ini. Ada solo dia awak, maka tak boleh matukan jadi jangan mentang-mentang awak berada di pihak yang benar, tidak pun wajar saja. Itu kalau untuk saja kan wajar. Jadi kalau diam saja beliau kan, dapat tinggal campur saja. Tapi tidak buat keyakinan. Tapi kalau nak buat tadi, apa niam saja. Mau penjuru di mas, kau sama jangan kau mahal lah. Itu tu kau cicak mencari itu. Awak yang manjaan. Alhamdulillah setelah awak jadi ustaz, mampu berceramah dan beliau pernah mendengar awak ada puluh mendengar berceramah, baru angguk balam beliau. Sekali mau mengarang, tapi mengalih beliau tamat, mengalih tu pelari sama tak tinggal kau. Artinya adalah jabatannya lain celiang le kau itu. Nak tinggal kau tak jauh 5 kau tu. Itu ada baru. Jadi kau mengkasihnya anak dulu memperagai aku. Gitu. Berjanji kasar dengan lembut, dengan sayang gitu. Coba lihat Nabi Ibrahim, walaupun kasar orang baik kepada Nabi Ibrahim, diusir dan di segala macam, dibentak semacam, namun Nabi Ibrahim tetap menyampaikan kebenaran kepada ayah kandung sendiri. Kan ayat tadi itu. Baik Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang Ambo ingin melanjutkan kajiku dengan dosa yang sepadan dengan syirik kau. Allah yang menentukan. Jadi beko nilainya sama je syirik. Jadi kadang-kadang awak tak tahu. Jadi artinya isman azimah tadi. Sehingga memang kadang tadi mari kita lihat di dalam surat Al-Furqan surat 25 ayat 68 69. Bismillahirrahmanirrahim. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Ikut Tuhan. Kalau lain tak syirik, lain tak membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang lain tak berzina, aman kan? Tapi kalau awak lakukan wa may yaf'al zalika, coba lihat kalimatnya, yalqa asama, ismun sebenarnya dosa artinya, tapi dia karena dosa gadang, makanya langsung diartikan dengan siksaan atau hukuman yang sangat berat. Asama itu dosa, dia carilah dalam kamus kendali. Yang kotor akibatnya tu.
Nah, itu mana dosa dalam ayat 69 dilipat gandakan. Bila kerja dari dosanya dah akbar dah ismun kabir dong. Isman azimah, dia teh kabir, dia teh akbar. Jadi kalau membunuh orang dosa sama dengan syirik. Khotiatun kemarin. Kalau tidak awak syirik, awak berzina sama dosa syirik. Tidak syirik awak berzina, awak sama dosa syirik. Nah, kalau ini Bapak Ibu bukti bisa melihatkan, ya bisa melihatkan. Di syirik kokoh disederajatkan oleh Allah dengan zina. Zina aku sama dengan syirik. Coba kita buka surat An-Nur, surat 24 ayat yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina yang perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. Jadi kata Allah dalam ayat tadi tak ada salah lagi. Itu makanya kadang-kadang wak caya saja. Syirik gampang, membunuh orang murah. Eloklah di India pun tu di India. Eloklah di Waimena, di Wamena apa? Wamena dulu cerita. Dah ada gampang sama bunuh orang. Itu susah juga. Zina pun dibuat lokalisasinya. Sama susah. Isman azimah, tidak susah dah. Dia azabnya bisa dilipat gandakan oleh Allah karena musuhku gadang. Nah, laki-laki musyrik tak boleh nikah, laki-laki berzina tak boleh nikah kecuali dengan wanita berzina. Kalau tidak jauh-jauh wanita musyrik. Wanita musyrik tidak boleh nikah kecuali dengan laki-laki musyrik pun tak, laki-laki berzina. Itu orang beriman diharamkan tak boleh, haram. Pokoknya nikah beda agama sama dengan zina. Nah, maka itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Walaupun kecil awak adalah orang yang tidak mempersekutukan Allah, akidah awak mantap kata awak, tauhid awak rancak kata awak, tapi melakukan perbuatan zina tetap sama dengan dosa syirik. Makanya Allah katakan dalam surat 7 balik ayat 32. Surat Al-Isra. Surat 6 ke-7 balik ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Bapak Ibu pernah tak dengar ayat la taqraba hazihis syajarah? Apa itu artinya? Jangan dekati pohon ini. Kepada siapa Allah berfirman? Kepada Nabi Adam. Sekarang yang dilakukan oleh Nabi Adam sekedar mendekat atau malah memakan buahnya? Lah Bapak Ibu, ikonan kau kaji kini kau. Jadi mendekati kau belum berzina, belum ya, makanya Nabi di dalam sabda beliau yang arti saja mau sampaikan, awak anak cucu Adam kau tidak akan pernah bisa mengingkari perzinahan karena sudah ditetapkan. Ingat ya, itu jangan tunggu, jangan ditarik kalimatnya dengan sempurna dulu belum selesai.
Mustahil awalku satu hendakkan berzina. Coba bayangkan. Mustahil itu kata Nabi awal. Kenapa? Nah, jadi tunggu dulu, sabar. Ya, kata Nabi, zina dua mata adalah melihat. Zina dua telinga adalah mendengar. Zina tangan adalah menyentuh. Zina kaki adalah melangkah. Zina hati adalah keinginan. Itu Nabi saya dapat. Makasih Nabi itu. Jadi awalku sebagai anak cucu Nabi Adam, saya tidak akan pernah bisa menghilang dari itu. Mustahil kata Nabi. Cuman beko jadi atau tidak jadinya Nabi katakan taqrabu mendekati tadi tergantung kepada al-farji, alat kemaluan. Nah, di sini baru beko hukuman jatuh. Jadi zina mata melihat, zina telinga memandang, zina tangan menyentuh, zina kaki melangkah, zina hati punya keinginan. Punya kan tak? Tonton YouTube nenda elok, tiba keinginan awak lah zina. Tapi beko aslinya tergantung kepada al-farj. Tergantung kepada farajnya. Kalau terjadi baru hukum timbul. Nah, untuk mendekati tadi salah satu contoh khalwat. Berdua laki-laki jumpa dusi tanpa ada mahram. Itu namanya berkhalwat. Sehingga di Aceh alhamdulillah dijalankan hukum cambuk untuk orang yang berkhalwat. Di Brunei Darussalam dilakukan hukum cambuk bagi orang yang berkhalwat. Dia awak lah saya samudie jonda entah kama kapai. Dah Brunei. Pokoknya Bapak Ibu, alhamdulillah cik baru yang mencoba boleh nak ada hasil dah. Tak nak goyang tua Fatimah tamat dari Alia. Bi, awak ingin kuliahnya bi. Tak ada, tapi kini belum bisa. Lepas tu dia bakal pai seorang. Tak bisa pai seorang nak kecam. Itu bila tu dia tunggulah dia dulu. 2 tahun tu bi ialah. Alhamdulillah dipatuhi, dah banyak kuliah dah nganggur setahun. Ada tu tiba program stay di Perempanjang, mengunjul di Perempanjang. Ada tu diajak Ustaz Zain untuk masuk ke dalam. Tu diajak ya alhamdulillah. Belajarnya setahun sana belajar, dia tamat. Tamat dari Aliyah dulu. Lalu kemudian sama-sama mendaftar ke Stiba Area Sukabumi. Alhamdulillah dengan izin Allah kedua-duanya lulus. Lihat senang. Tujuan mana tadi? Coba lah kini anak apa? Lalu kini anak awak di Padang. Coba tanya bu, iyo le ditambah kos jual awak kini terima ni kini. Antara sedang di pantai Caroco, antara pantai Gondoria, antara sedang di pantai di Muaru Padang, anak-anak tahu tak? Ala kamari dia dan lana kamari dia itu yang timun de durian. Anak kali cek tu kata. Bekolah terjadi, maaf ya, belah terjadi nan dibayangkan tadi sampai kapan farajnya tadi, al-farji tadi, baru bekonya mengadu ke awak, mak ya capek lah nikah awak, ya beko malu awak orang tahu orang beko. Lalu awak nikahan, kira-kira kerajo awak batu atau salah menikahkan seperti tadi. Ayat kita buka surat 20 ampe surat An-Nur ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna biha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Wal
akan menjalankan hukum-hukumnya. Dan kami turunkan di dalamnya tanda-tanda besar Allah yang jelas agar kamu ingat. Berzina perempuan dan berzina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Tolong Bapak Ibu jawab pertanyaan kami. Kira-kira nawak penuhi kehendak Allah atau kehendak anak awak? Nah, di situ maka Allah meletakkan awak dosunya sama dengan syirik. Kata Allah, jangan belas kasihan kepada mereka, pukul mereka 100 kali di hadapan orang ramai. Dikeci Allah, kok kan dakwah dengan pada kalimatnya wa faradnaha, kami fardukan, kami wajibkan. Jadi makanya Allah samakan zina, membunuh. Kalau membunuhlah kita sampaikan kemarin, yaitu merusak rencana Allah, merusak program Allah. Kemarin dosanya kalau diatur sekarang malah ditingkatkan lagi dosanya oleh Allah karena melakukan tanpa alasan yang benar. Kemarin lihat 2 alasan. Kalau Nabi Musa membunuh, aku alasan. Kalau zaman Nabi Muhammad zaman dari jahiliyah, aku alasan. Kalau kini-kini ku alasan ku masalah ekonomi, khasyata imla. Aku dah ada alasan membunuh awak gitu. Nah, sekarang zina. Maaf Bapak Ibu, itu makanya berjalan tanpa mahram itu la yahillu. Ingat ya, la yahillu, tidak halal. Cari salah artinya memahum pelapah. La yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita tusafiru, berjalan, berjalan ya tanpa ada mahramnya. Dan makan waktu sehari semalam itu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Nah, jadi generasi-generasi yang ada kini kok wallahu alam tak tahu mana. Kalau dakwah terapkan apa yang difardukan oleh Allah kepada awak, makanya mereka salah dari generasi-generasi mereka salah banyak. Nah, lagi bola lah berisi itu kok ya, nikahan lah berisi nikahan. Ada orang bertanya, kamu boleh menikahkan orang sedang hamil Ustaz. Ada yang bertanya, jemaah kamu ibu kalau lah hamil kan lah laki nyoto mabuk kecap. Alun belaki nyuruh Ustaz tapi lah hamil masa iyo kecampo. Ini bisa ditanam sawahku kalau lah di Bali sawahku baru bisa ditanam. Itu kan tak lah di Bali itu bu kecampo. Makolah tumbuh tanaman di sini. Ini baca dalam murajaah tadi, nisaukum harsul lakum fatu harsakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah ladang bagimu. Silakan tanami dari mana saja yang kamu sukai. Nah, jadi maaf Bapak Ibu, kajian pun isman aziman, atau kata Luqman tadi la zulmun azim. Syirik sebenarnya tapi Allah kaitkan dengan pembunuhan, Allah kaitkan dengan perzinahan. Tak ada memagaduh bagai dah semacam bagai itu lihat. Ya. Tak perlu syarat kali lah majoriti juga syarat buat lah jadi itu. Tak perlu kare-kare lunak jadi tapi di hadapan orang ramai. Hanya di Jumat itu orang lah duduk dalam mencari di luar sana. Binanya oleh kata yang tinggi di bena altarnya tu ya atau pelataran itu agak dalam sekali jadi pesyarat ini sama macam Nabi Ayub melamui istrinya dengan rumput syarat halal. Itu bukan zina, itu hukumnya bukan kena zina itu. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau ingin awak menyelamatkan generasi untuk ke depan, jauhlah dari kebebasan kini. Carilah. Kadang-kadang bekolah terjadi hal yang demikian atau ada tamlawak barabi-rabi kakin untuk merestui. Jadilah, anak tertulis di dinding itu ya. Mohon, kan iyo kan. Ini
selamat diri dan keluarga ku anfusakum wa ahlikum nar. Salah satu sebabnya yang tadi itu sunnah paling baik itu adalah isman azimah. Isman azimah itu paling kadang maksudnya isman azimah abad tu barangnya syirik bisa, membunuh dalam arti tanpa atasan tadi bisa, kemudian zina juga bisa. Aku ada bagi contoh tadi artikel surah An-Nur tadi, laki-laki berzina tak boleh nikah kecuali dengan wanita berzina, tidak dengan wanita musyrik. Ya, wanita berzina tak boleh nikah kecuali dengan laki-laki berzina, kalau tidak dengan laki-laki musyrik. Mereka sama itu. Nah, karena waktu masuk, sebetulnya dulu Bapak Ibu. Nah, jadi mudah-mudahan kajian awak pada hari ini semoga ada manfaatnya bagi semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.